Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuk Allah ta'ala kita dibimbing oleh Allah untuk selalu dalam Islam dan iman kita, untuk selalu kita beramal saleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluh, idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahyal qalbu." Yang artinya, sungguh di dalam jasad kita manusia ada segumpal darah, yang kalau segumpal darah ini baik, seluruh jasad ini akan baik karenanya. Kalau segumpal darah ini rusak, jasad pun akan rusak disebabkan karenanya pula. Ketahuilah, segumpal darah itulah hati. Allah ciptakan pada kita manusia dari sekian anggota tubuh kita, maka perhatikan, hati itulah yang paling utama. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, tadi kita dengar dari bacaan imam yang disampaikan dalam salat maghrib, apa yang Allah firmankan, afala wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan bahwa sungguh dalam jasad kita ini ada satu anggota tubuh kita yang paling istimewa, di mana Allah melihat dari sisi satu anggota tubuh ini. Disampaikan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang bentuk rupa kalian, Allah tidak memandang harta kalian, Allah justru memandang hati kalian dan amal-amal kalian. Maka hadirinnya dimuliakan Allah, di sini banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang perhatian dengan jasadnya, dengan bentuk tubuhnya, sampai ia olahraga secara rutin, fitness supaya tubuhnya gagah, supaya langsing, dia diet, berbagai macam upaya, tubuhnya dibikin sedemikian rupa, dirawatnya, dijaganya, diaturnya, menu makannya, semuanya dijaga. Tapi sayang, Allah tidak memandang dari sisi itu. Begitupun harta, orang banyak berlomba mengejar harta, padahal Allah juga tidak melihat dari sisi itu. Karena sungguh jasad kita ini Allah yang membentuknya, harta pun Allah yang memberi kita darinya. Maka ingat, Allah pandang dari kita ini dua. Yang pertama, akal Allah Ta'ala melihat hati kita. Yang kedua, Allah melihat amalan kita, di mana di dalam hati inilah adanya keikhlasan. Dan amalan itu kita dituntut untuk ittiba, ikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, sungguh iblis melihat dan tahu bahwa manusia punya hati inilah
tempatnya, yang mana sasaran iblis bagaimana merusak hati manusia dengan memberinya racun-racun ke dalam hati manusia agar hati itu menjadi sakit. Di mana kalau hati sudah menjadi sakit, ada dua kemungkinan. Kalau orang yang bersangkutan tidak bisa mengobati sakitnya, ada kemungkinan yang kedua, mati jadi hatinya. Wal-iyadhu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, iblis tahu kalau sampai manusia bisa menjaga hatinya untuk tetap di atas fitrahnya, maka dia tidak akan bisa menggodanya. Lihat apa yang dikatakan iblis kepada Allah. Fabi'izzatika lauhiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kan ku sesatkan mereka semua manusia. Namun iblis menyatakan illa minhum min ibadakal mukhlasin. Hanya saja mereka hambamu yang ikhlas. Iblis tak sanggup. Kalau kita bisa menjaga hati ini tetap dalam keikhlasan, iblis tak sanggup menggoda, dan kita akan dapatkan keselamatan darinya. Namun hadirin, kalau sampai kita tidak bisa menjaga, maka sungguh kita akan jadi korban rayuan iblis, menjadi bahan bakar neraka wal-iyadhu billah. Ingat firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat tidak ada manfaatnya harta benda yang kau punya, begitupun tidak ada manfaatnya harta-harta anak-anak kalian yang kalian bangga, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih seperti awalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ciptakan kita bersih awalnya di atas fitrah. Dan ketika kita di dunia ini kemudian syaitan menggoda kita, memalingkan kita dari petunjuk Allah hingga kita terjerumus dalam berbagai macam dosa, jadilah akan rusak hati kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala membagi hati manusia ke dalam 3 golongan. Dan ini Allah sebutkan di awal-awal Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang hatinya selamat. Hati siapakah mereka? Hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang bertakwa. Disebabkan karena hati mereka selamat, mereka dapatkan petunjuk. Allah beri mereka hidayah taufik. Mereka menerima petunjuk sehingga Allah katakan tentang mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mengimani perkara-perkara yang gaib, mereka mendirikan salat, mereka menginfakkan dari sebagian harta yang Allah anugerahkan. Dan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan padamu wahai Nabi, wa ma unzila min qablik, dan mengimani yang diturunkan kepada orang sebelum engkau dari kitab-kitab Allah. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka mengimani dengan hari akhir. Maka Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang ada di atas petunjuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Itulah mukminin, orang-orang yang hatinya selamat. Selamat dari segala macam syubhat dan selamat dari segala macam penyakit-penyakit hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang seperti inilah yang kelak akan membawa keselamatan bagi pemiliknya. Seperti yang Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang-orang yang selalu bisa menjaga kesucian jiwanya, hatinya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya atau hatinya. Apakah kotoran-kotorannya itu hadirin? Dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang firman Allah taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran,
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah katakan, ketahuilah benar-benar akan menjadi titik hitam di dalam hati kalian setiap dosa yang kalian lakukan. Ingat hadirin, kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya innal quluba tuqdahu, hati manusia ini bisa berkarat sebagaimana taqdahul hadid, besi itu berkarat. Kita lihat dalam kehidupan, ketika kita dapatkan besi yang berkarat, lalu kita ingin bikin jadi pedang atau pisau yang bagus, apa yang kita lakukan? Dibakar, ditumbuk, ditupukul, dibakar, dipukul, terus sampai karat-karatnya bersih. Baru kita cetak bikin apa yang kita mau. Betul? Begitu pula kata beliau, untuk membersihkan karat-karat dosa yang nempel di hati, Allah siapkan neraka untuk membersihkannya. Kalau engkau tidak taubat di dunia untuk bertobat dari dosa, neraka ada untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, inna jahannama kanat mirsada lintaghina ma'aba. Allah katakan sungguh neraka jahanam sudah Allah siapkan, Allah nyalakan. Untuk siapakah itu? Untuk orang-orang yang berbuat dosa. Dari mereka orang-orang mukmin, tapi dosa mereka ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan menunggu dibersihkan dosa kita nanti di neraka. Tak mungkin kita sanggup. Taubatlah kepada Allah, dan ini lebih mudah. Maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Sebab dengan taubat itu dosa-dosa menghapus semuanya. Seperti sabda Nabi SAW, at-taibu minad danbi kama la danbalahu. Orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tiada dosa. Karena Allah bersihkan dari dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Itu lebih mudah bagi kita hadirin daripada harus di neraka. Inilah orang-orang yang beriman. Allah mengatakan hati mereka selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua Allah menghabarkan hati yang mati. Kalau hatinya orang mukmin hidup dan selamat, sehat. Adapun hati yang kedua adalah hati yang mati. Itu adalah hati orang-orang kafir. Seperti halnya manusia, kalau dia sudah mati, tidak ada artinya dikasih minum, tidak ada artinya dikasih makan. Toh dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena apa? Sudah mati. Begitupun hati orang-orang kafir, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Allah katakan sungguh orang-orang kafir, mereka itu sama saja. Engkau beri mereka peringatan atau tidak, mereka tidak mungkin akan beriman. Sebab apa? Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu sebabnya karena Allah sudah menutup hatinya. Allah tutup pula pendengarannya. Allah tutup penglihatannya. Hadirin, sehingga mereka itu dikatakan walahum adzabun azim. Bagi mereka azab Allah yang besar, api neraka. Dan kelak mereka ketika dibangkitkan pun sama, Allah katakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, tak bisa kembali, tidak bisa dapat selamat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, hati orang-orang yang sakit hatinya. Orang-orang yang hatinya sakit, kena penyakit. Hadirin, kalau orang sehat, dia akan merasakan lezatnya minuman dan makanan. Manis dibilang manis, asin dibilang asin, pahit dibilang pahit. Begitupun makanan lezat dibilang lezat, nggak enak dibilang nggak enak. Kalau orang sehat, itu normal. Ya. Kalau orang mati jangan ditanya, nggak bisa makan, nggak bisa minum lagi. Nah kalau orang sakit, apa yang terjadi?
terbalik. Biar minum begini bilang pahit, apalagi yang pahit memang. Yang manis pun dibilang pahit. Betul? Makanan yang lezat bilang, oh nggak enak. Padahal dia waktu hidupnya senang. Bubur ayam umpamanya. Dikasih ini bubur ayam, nggak mau. Kenapa? Pahit, nggak enak. Bukan makanannya yang nggak enak, tapi dianya sedang sakit. Mau dibikin apa makanannya? Ditambah apa lagi? Ditambah garam, ditambah kecap, ditambah lada. Tetap tidak enak. Karena apa? Dia yang sakit. Itulah hati orang-orang yang berpenyakit. Maka Allah katakan tentang mereka, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena memang di dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambahkan sakit yang ada pada diri mereka. Hadirin, karena penyakit yang sudah ada memang pada diri mereka, Allah tambahkan penyakitnya sehingga setiap kali turun ayat bukan tambah beriman. Kalau orang mukmin setiap tambah ayat dia dengar ayat Al-Quran semakin tambah imannya, semakin tambah imannya. Tapi kalau orang-orang yang berpenyakit setiap kali dengar ayat justru tambah sakitnya. Apa sebabnya? Juga Allah katakan dalam surat At-Taubah, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum ritsan ila ritsihim wa matu wa hum kafirun. Allah katakan, adapun mereka orang-orang kafir, ya, saya ulangi, adapun mereka orang-orang yang di hati mereka itu memang ada penyakit, maka setiap kali turun ayat semakin tambah parah, tambah parah, tambah parah. Ya, dan mereka mati dalam kekafirannya. Ini Allah menggambarkan tentang mereka orang-orang munafikun. Orang-orang munafik. Yang mana munafik itu lebih ngeri ancamannya. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik ada dalam kerak api neraka yang paling di bawah. Ini paling mengerikan hadirin. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti tadi dikatakan, kalau hati manusia itu tetap bersih, dia pulang kepada Allah akan selamat. Tapi kalau kotor, harus dibersihkan dulu. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk bersuci. Dan Allah kabarkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang bertaubat. Allah cinta orang-orang yang bersuci. Hadirin, kita diperintah untuk suci dari dua. Pertama, suci secara zahir, jasmani kita. Yang kedua, kita juga suci ruh kita, hati kita. Sehingga Allah perintahkan kita ada syariat wudu, ada syariat mandi untuk membersihkan kita dari najis dan kotoran dan juga dari hadas. Ya. Adapun Allah perintahkan kita bertaubat dan beramal saleh untuk membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Maka hadirin, siapa orang yang mau melakukan kedua perkara ini, Allah Ta'ala mencintai dia. Sehingga ketika ia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, Allah berikan ia balasan yang istimewa. Surga tempat mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita, syukurlah kepada Allah kalau Allah beri kemudahan kita dibimbing untuk bisa selalu berwudu, kemudian kita bisa menjalankan mandi yang diwajibkan Allah, dan kita bisa bertaubat, bisa beramal saleh. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa penyakit hati yang kita harus bersihkan. Karena ini penyakit akan sangat berbahaya kalau dibiarkan, menyeret kita ke dalam api neraka. Ya, yaitu yang paling berat penyakit hati adalah penyakit syirik. Dikatakan para ulama ini akbahul qabih. Syirik adalah kotoran yang paling kotor, penyakit yang paling berat dan paling berbahaya. Karena apa? Kesyirikan yang ada di dalam hati
kalau orang itu mati dalam keadaan masih ada syirik di dalam hatinya, dia akan menanggung 5 resiko yang berat. Pertama, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, seluruh amalnya hapus. Ketiga, dia tidak bisa mendapat syafaat. Yang keempat, dia kekal di dalam api neraka. Dan hadirin, yang kelimanya tak bisa didoakan. Walaupun dia punya anak soleh, ingin mendoakan tidak bisa. Seperti halnya Nabi tidak bisa memintakan ampun untuk orang tuanya karena meninggal dalam keadaan syirik. Ngeri syirik ini. Ini penyakit yang harus pertama kita angkat. Dan tentunya untuk bisa menghilangkan ini perlu ilmu, supaya kita bisa membersihkan. Kalau penyakit jasmani, dokterlah yang berhak. Tapi ini penyakit ruh, tentunya para ulama yang membimbing kita. Yang kedua adalah penyakit yang tidak kalah berbahaya, yaitu penyakit kiber alias sombong. Yang mana penyakit inilah yang ada pada iblis, yang menyebabkan Allah kutuk dan Allah laknat iblis. Ketika Allah perintah dia untuk sujud kepada Adam, seperti halnya para malaikat, seluruh malaikat sujud tapi iblis menolak. Sehingga dengan sebab itu Allah mengutuk dia. Hadirin, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat tatkala Allah perintahkan kepada segenap malaikat untuk mereka semua sujud kepada Adam, malaikat sujud, tapi iblis menolak dan sombong, makanya ia kafir. Dan hadirin, orang-orang yang ada kesombongan di hatinya, walaupun kecil kesombongan, dia mati masih ada sombong di hatinya. Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga Allah orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun kecil, mungkin kecil kayak biji sawi, atau mungkin kayak biji atom. Yang paling kecil atau molekul yang kita kenal dalam ilmu fisika ya. Kecil, sombong ada di hati, tidak akan masuk surga. Karena itulah ada seorang sahabat yang ketakutan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita yang senang dengan baju yang bagus, sandal atau sepatu yang bagus?" Beliau jawab, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sungguh Allah Maha Indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan ia meremehkan orang lain. Sehingga karena sombongnya ini, orang itu enggak mau dengar nasihat orang lain. Dia enggak mau bercermin kepada saudaranya. Setiap ada saudaranya memberi nasihat, dibantah. Seakan dia sudah benar. Merasa pintar. Merasa baik. Sehingga nasihat siapapun ditolak. Diremehkan. Hadirin, ini penyakit sungguh. Membuat Allah Ta'ala murka sehingga tidak diperkenankan masuk surga. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang-orang yang sombong ini nanti di akhirat seperti apa? Ya, innal mutakabbirin, orang-orang yang sombong mereka nanti dikumpulkan dalam neraka misluzur, seperti semut merah yang kecil bentuknya, fi suratil insan, dalam bentuk manusia tapi kecil kayak semut merah. Ya, yasamuzul, mereka diliputi kehinaan min kulli makan dari berbagai sisi. Hina, rendah. Ya. Kemudian mereka apa? Mereka semua digiring ila sijni fi jahannam, digiring menuju penjara yang ada dalam neraka jahanam, ya, yusamma bulas, yang penjara itu dinamakan bulas, penjara dalam neraka. Hadirin, yang tentunya bangunannya, atapnya, dindingnya, lantainya semua neraka. Dia masuk dalam penjara. Yang namanya penjara, maaf, di dunia saja, orang yang di dalam penjara dengan orang yang tinggal dengan keluarga bebas dari penjara, lebih enak mana?
Lebih enak mana? Enak di penjara atau enak dengan keluarga? Nah, enak di rumah dengan keluarga. Kalaupun di rumah kita sengsara, lebih sengsara yang di penjara. Betul? Itu orang yang di neraka sudah sengsara. Ini di penjara lagi. Dalam neraka. Karena apa? Sombongnya dia. Dan tidak ada bagi dia makanan kecuali apa? Usratul jannah, tinatul khobar. Dia punya makanan, nanah, darah penduduk neraka yang mendidih. Itu jamuannya hari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit kedua yang di hati harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Belajar untuk kita tawadhu. Sungguh Allah wahyukan, Allah wasiatkan kita untuk bersikap tawadhu. Tawadhu itu lawan dari sombong, yaitu dia apa? Qabulil haq wal khuduli amrillah. Tawadhu itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, dia terima kebenaran dan tunduk dengan perintah Allah. Yang kedua, dia apa? Ya, dia na'am khiftul janalil muslimin wal ikhtiqarihim wa adam ikhtiqarihim. Yang kedua, dia merendahkan sayapnya, ya, merendahkan dirinya kepada sesama muslim dan tidak meremehkan saudaranya. Sehingga dia mau dinasehati, dia mau ditegur, dia mau dengar saran. Ini orang yang tawadhu. Dan berikutnya, dia melakukan 2 ini tadi semata-mata mengharap wajah Allah. Itulah orang yang tawadhu. Maka orang yang tawadhu ini Allah angkat derajatnya. Orang yang sombong dihinakannya oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya dia. Ingat, bukan kita merasa-masa dia anak kemarin kok nasihati saya. Kamu baru belajar kemarin kok tegur saya. Saya ini lebih senior. Hadirin, merasa senior karena sudah lama, sudah tua. Ini baru anak kemarin. Hadirin, yang namanya kebenaran, kita tidak pandang siapanya dia. Kalau memang kebenaran, terimalah. Apalagi kata Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau kita ingin tahu diri kita, cerminlah. Ingat hadirin, kita dalam wajah kita ini ada alis, ada hidung, ada bibir, ada jenggot, ada telinga kita. Seumur-umur kita, kalau tidak pernah bercermin, pernahkah kita bisa lihat telinga kita sendiri? Bisa? Hah? Pernah kita bisa lihat bentuk apa yang ada di balik hidung kita? Hampir-hampir bibir kita pun tidak bisa lihat. Makanya perempuan kalau mau bersolek pakai cermin apa enggak? Iyalah, kalau enggak ya enggak karuan, belepotan. Ya. Supaya tahu seperti apa hasilnya. Nah, kalau Anda ingin tahu, cermin diri kepada saudara. Apa kata saudara kita? Dengar. Jazakallah khair atas nasihatnya. Apalagi para penuntut ilmu, dikatakan para ulama, sikap tawadhu yang mesti ada dalam hati kita. Sehingga dengan orang bersikap tawadhu, posisi kita ini seperti tanah, sedangkan ilmu itu seperti air. Antum lihat yang namanya air di dalam bumi ini, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau di tempat yang rendah naik ke atas. Dalam tanah loh, dalam bumi. Ada nggak antum lihat air naik? Yang ada air terjun. Betul? Itu kata beliau, para ulama Ahlussunnah mengatakan, kalau Anda ingin dapat ilmu, tawadhu'lah. Sehingga air itu begitu mudah masuk ke hatimu. Karena engkau merendah tawadhu. Tapi kalau engkau sombong, nggak mungkin air naik ke atas. Nggak mungkin kau dapat ilmu. Orang mau kasih nasihat, engkau remehkan. Mau kasih saran, engkau remehkan. Ini penyakit hati. Yang ketiga adalah riya. Ini juga penyakit hati yang berbahaya. Karena riya ini akan bikin orang malas. Dia mau beramal kalau dipuji, disanjung manusia. Dilihat manusia untuk dipuji. Dan itulah penyakit yang berbahaya. Karena hadirin, beliau mengingatkan kepada kita, dari penyakit ini akan menghapus amal kebaikan kita dan membuat kita celaka. Ya, riya, ingin dilihat orang. Saudaranya riya, sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain
ngasih tahu orang supaya didengar bahwa saya begini, saya begitu. Supaya dikenal, didengar orang, jasa-jasanya. Dan sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, penyakit ini adalah semua membuat amalan kita tidak bisa naik kepada Allah. Karena Allah tolak. Disebabkan kita riya atau kita sum'ah, maka diperingatkan kepada kita untuk ikhlas. Dan berikutnya hadirin, saudaranya sombong adalah ujub. Ya, saudara riya sum'ah, saudaranya sombong, kiber adalah ujub, bangga diri. Ini juga penyakit hati yang berbahaya. Sampai-sampai beliau mengingatkan kepada kita, Mas Isa. Belum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatin. Ada 3 perkara yang ini akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan kita. Yang pertama adalah syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Kalau orang ikuti jiwanya yang bakhil, ini berbahaya. Ini akan menjadi penghalang dia dari kebaikan. Kemudian yang kedua adalah hawan mutaba'an, hawa nafsu yang terus diikuti. Dikatakan para ulama, al-hawa yahwi bihi ilan nar. Hawa nafsu kalau diikuti akan membawa pelakunya ke neraka. Hati-hati. Maka Allah perintahkan kita kekang kendalikan hawa nafsu. Kata Imam Qatadah dari Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ucapan Imam Qatadah bahwa sungguh Allah ciptakan malaikat, Allah beri akal, tidak ada hawa nafsu. Tidak ada syahwat. Allah ciptakan binatang, ada syahwat, tidak punya akal. Sedangkan kita manusia diberi 2, ada akal, ada syahwat. Maka kalau kita bisa kendalikan syahwat kita, hawa nafsu kita, kita gunakan akal kita untuk ikuti petunjuk Allah, kita bisa lebih mulia dari malaikat. Kita bersama malaikat Allah di surga. Adapun kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, justru akal kita ikuti hawa nafsu, kita lebih jahat dari binatang-binatang yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, akan lebih jelek derajat manusia dari binatang ketika mengikuti hawa nafsunya, tidak ikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, ini penyakit. Kemudian yang ketiga yang menjadi sebab kebinasan manusia setelah hawa nafsu adalah ijabul mar'i binafsih. Orang yang ujub akan dirinya, merasa lebih dari yang lain. Mungkin lebih pintar, mungkin lebih cerdas, mungkin lebih kuat, mungkin lebih kaya, mungkin lebih tampan, lebih cantik. Perasaan ini yang membuat orang kadang lalai. Dan ini membawa dia untuk masuk ke dalam ranah kehancuran. Karena orang kalau sudah ujub merasa diri paling pintar, ketika ada orang ingin tegur dia, dia remehkan. Itulah makanya ujub dan sombong ini kakak adik. Karena sudah merasa paling, sehingga ketika dinasihati, kamu apa? Kamu bawaan saya, kamu murid saya, kamu anak saya. Hadirin, terkadang status sosial membuat seorang menjadi ujub, yang kemudian akhir kepada kiber atau sombong. Ini semua penyakit-penyakit hati yang harus kita hilangkan. Begitu pula yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, yang kelima adalah apa? Sudah 5 kah? Syirik, sombong, ujub, riya, sum'ah, sudah 5. Ditambah lagi hadirin ghil wal ghish, yaitu kita dilarang untuk bisa memiliki penyakit ini. Ghil, kecemburuan yang tidak pada tempatnya, yang membawa pada al-hasad wal hikad. Ini 3 bersaudara. Seakan-akan ini bersaudara, selalu berkaitan antara hasad, hikad, ghil, ghis. Ya, ghil. Itu apa hadirin? Iri, dengki, dan cemburu yang tidak pada tempatnya. Orang kalau cemburu tidak wajar akan mendorong pada iri dan dengki akhirnya. Ingin kebaikan yang ada pada saudaranya hilang atau berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih bahaya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala kabarkan
tentang orang-orang mukmin di kalangan mereka para sahabat. Mereka mengatakan walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang pertama dahulu dalam Islam sebelum kami, dan jangan Engkau jadikan di hati kami ghil, jengki kepada mereka, sehingga karena kita punya kebencian, kita jatuhkan mereka, kita cari aib-aibnya untuk menjatuhkannya. Namanya ghil. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi SAW yang Allah jaga. Kalau kita mau cari aib-aib Abu Bakar, aib-aib Umar, tentunya ada pada mereka aib-aib, tapi ingat, haram. Karena Rasulullah mengatakan, la tasyubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian caci sahabatku. Ingat itu. Begitupun kita nggak boleh mencari-cari aib mukminin. Yang diperintahkan justru kita tutup aib saudara kita. Hadirin, tapi kalau orang sudah ada penyakit ghil di dalam hatinya, dia ingin ungkit aib-aib orang supaya orang dikenal, tahu aibnya, dijatuhkannya. Ini perkara berbahaya. Ini penyakit. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu di antara penyakit hati yang harus kita terapi. Di mana dokternya? Tidak ada tabib dokter kecuali kembali kepada para ulama yang akan membimbing kita bagaimana kita membersihkan hati ini, diri ini, agar kita apa? Tetap dalam kebersihan jiwa kita. Kalau dulu sewaktu masih hidup Nabi SAW, beliaulah dokternya, membimbing para sahabat sehingga bersih hati mereka dari syirik, bersih dari ujub, bersih dari sombong. Mereka orang-orang yang subhanallah, Allah telah memuji mereka dengan keselamatan dan keimanan yang sempurna. Kemudian hadirin, berikut ada beberapa penyebab penyakit hati yang harus kita waspadai. Ya, di antara sebab-sebab atau penyebab-penyebab yang menjadikan hati itu sakit, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar tentunya karena kurangnya iman. Ya, nuqsanu fil iman, ya, kurang imannya kurang, sehingga dia dengan ketika imannya menurun, kemudian tidak dia tingkatkan imannya, akhirnya dia banyak melakukan maksiat. Ingat kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, kalau iman kita kurang dibiarkan, lama-lama apa? Seperti kita lihat, HP kita, baterainya low, drop. Dibiarkan, lama-lama apa? Matilah HP-nya, tidak bisa lagi nyala. Ya, begitu bu iman. Maka beliau katakan, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dia mukmin. Artinya kalau masih ada iman bisa ngerem, tapi karena loss imannya hilang, seketika itu dia terjerumus. Ini kadang-kadang membuat kita apa? Ya, penyakit hati ini hadirin, itu disebabkan karena iman menurun. Yang kedua karena apa? Kita ini tiada syukur kepada Allah atau kurang syukur. Yang ketiga, terus-terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah karena kita lalai, tiada zikir kepada Allah. Ini membuat sakit hatinya. Kemudian yang berikutnya hadirinnya dimuliakan Allah adalah sifat rakus terhadap dunia, membuat hati itu berpenyakit. Hadirinnya dimuliakan Allah, lihat firman Allah Ta'ala, akibat seorang yang rakus dengan dunia, ambisi terhadap dunia, dia lupa, akhirnya hatinya menjadi sakit. Allah katakan dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma." Siapa di antara kalian berpaling dari ayat-ayatku, dari petunjuk Allah, sungguh ia akan dapat di kehidupan yang sempit, ya, dan kelak dibangkitkan oleh Allah dari kiamat dalam keadaan buta kedua matanya. Karena apa? Dia terpengaruh dan terpedaya dengan dunia, tomak, rakus dengan dunia. Hadirin, ini menyebabkan dia akhirnya tidak hiraukan petunjuk Allah. Karena yang dia mau dunia bukan akhirat. Lalai hatinya. Orang ini dibangkitkan dalam keadaan buta kedua matanya. Dia mengadu kepada Allah.
Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang begitu karena sampai kepada kamu dulu di dunia ayat-ayat kami, engkau tidak hiraukan itu ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka begitulah hari ini kami lupakan kalian. Allah tidak hiraukan. Hadirin, jaga hati ini. Jangan sampai terkena penyakit karena rakus terhadap dunia. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, beliau sebutkan, ya, ada 3 pangkal keburukan yang kalau kita Bani Adam bisa selamat dari 3 pangkal keburukan ini, maka kita akan selamat dari segala keburukan. Ya. Yang pertama adalah kesombongan yang telah membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hirs, sifat, saya ulangi, yang kedua al-hasad, adalah iri, dengki yang membuat ya rusaknya atau jadi maksiatnya Bani Adam. Qabil tega membunuh saudaranya karena ada rasa iri. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya juga karena rasa iri. Dan yang ketiga adalah hirs, ambisi, rakus manusia yang membuat dia durhaka dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka siapa terselamat dari 3 perkara ini, selamat ia dari keburukan-keburukan yang besar. Hadirin, minta maaf, waktu Ustadz habis sudah. Jadi dengan ini mungkin sampai di sini pula tausiah kita. Walaupun tentu masih banyak hal yang harus kita tahu berkenaan dengan hati ini, namun apa daya, ya. Kita sholat isya telah masuk waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam dan Bapak Takmir Masjid beserta seluruh jamaah. Semoga nasihat ini menjadi manfaat bagi kita. Semoga Allah jadikan hati kita selalu selamat dan kita meninggal dunia dalam keadaan selamat hingga kita dapatkan surga Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.